selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hometown lovers. Wah, ini pada on time datangnya ya. Perkenalkan, saya Sela Septiani. Saya ahli gizi. Sehari-hari juga mengurus anak juga, 2 anaknya sambil bekerja gitu ya, menjadi konsultan gizi ataupun penelitian atau proyek-proyek terkait dengan gizi kesehatan. Kak Sela, langsung aja kita membahas mengenai nutrisi seimbang. Jadi sebelumnya kita sudah pernah bahas ini di sesi pertama dengan dokter gizi, Ya. spesialis gizi klinis, Dr. Luciana. Beliau menyebutkan bahwa menjaga imunitas itu juga yang terpenting adalah nutrisi yang seimbang ya. Nah, karena masih banyak pertanyaan seputar nutrisi seimbang ini, jadi kita membahas lagi lebih dalam, kita kulik lagi apa sih sebenarnya nutrisi seimbang itu dan bagaimana nih cara kita agar selama berpuasa ini kita bisa mencukupi kebutuhan nutrisi yang tepat. Seru ya, karena ini momennya juga lagi puasa gitu ya, terus pandemi, jadi sebenarnya ada double momen gitu. Nah mungkin terkait dengan puasa dimana ada perubahan pola makan khususnya ya, yaitu nggak ada makan di tengah-tengah nih, jam segini biasanya kita ngemil atau hampir makan siang, tapi kosong kan, berarti hanya sahur dan buka puasa. Tapi pada dasarnya kebutuhannya sama tadi yang udah Mbak Dewi sebut, yaitu kebutuhan nutrisi atau kebutuhan gizi seimbang. Nah, seperti apa sih sebenarnya si gizi seimbang ini tuh? Apa yang seimbang gitu kan? Balance tuh ya, apa yang balance. Nah, yang ditekankan oleh gizi seimbang ini ada 2 sebenarnya. Variasinya harus seimbang, artinya variasinya banyak makannya. Cukup ya sebenarnya, bukan banyak, cukup memenuhi beberapa syarat minimal ya dari variasi, sehingga bisa dikatakan ini makanannya bergizi seimbang nih gitu. Ada sumber karbohidrat kompleks, kemudian ada protein, sumber protein. Nah, ditambah lagi dilengkapi dengan adanya buah, sayur. Nah, ini harusnya sudah menjadi lengkap sekali gitu menu kita. Itu tadi dari sisi variasi. Nah, yang kedua, variasinya udah oke. Kenapa ya? Tapi kok saya punya masalah kesehatan dan lain-lain. Nah, mungkin variasinya oke, variasinya udah bagus nih. Tapi jumlahnya harus moderasi, artinya secukupnya. Kadang-kadang kita berlebih gitu, misalnya di porsinya, atau misalnya berlebih makan sesuatu, cemilannya berlebihan. Atau nasi, biasanya orang Indonesia tuh yang berlebih nasinya dan lain-lain. Nah, jadi moderasi atau secukupnya itu kuncinya. Kemudian kadang-kadang porsi aku kayaknya makan udah tepat nih, udah moderat nih, udah moderasinya udah oke. Oh, mungkin variasinya kurang, mungkin kurang buah, kurang sayur, kurang apa lagi gitu, selingannya kurang padat gizi dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi kira-kira menggambarkan secara simpel si gizi seimbang ini itu. Kalau teman-teman mungkin nanti pengen ngecek lebih lanjut pedomannya seperti apa sih, bisa search tumpeng gizi seimbang di internet, itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu sudah mengeluarkan gitu. Seperti apa sih panduannya, ada gambarnya jelas, bisa dicari gitu. Gitu kali ya Mbak Debbie ya. Ya, jadi pedomannya itu bisa dilihat di semua dari Google lah ya, pasti bisa di search itu mungkin isi piringku itu ya, betul ya Mbak Sela ya? Oh iya, betul. Jadi begini, kalau tumpeng gizi seimbang itu jadi bentuknya seperti tumpeng, ngasih tahu sehari itu makannya apa sih, bukan makan tumpeng ya sehari ya, tapi isi piringku itu gambaran. Kadang-kadang orang bingung, jadi satu kali makan saya gambarannya tuh seperti apa, piringnya tuh kayak apa bentuknya. Nah, keluarlah ada lagi pedoman namanya isi piringku, itu bisa di search lagi di Google gitu ya, itu langsung ada pedomannya. Satu piring, kemudian simpelnya gini, piring segede apa sih? Piring biasa standar ya, standar orang jualan piringnya biasanya segede gitulah gitu kan. Oke, satu piring itu bagi 2, setengahnya kita fokus setengahnya dulu nih. Isinya adalah 2/3-nya sumber karbohidrat. Disarankan karbohidratnya yang kompleks, nasi misalnya nasi merah gitu kan. Kemudian apalagi ya, sumber-sumber yang bukan karbohidrat sederhana lah gitu. Karbohidrat kompleks ini lebih lama dicerna, kemudian lebih banyak manfaatnya untuk tubuh. Nah, kemudian 2/3 itu tadi dari setengah ya. Nah, 1/3-nya itu adalah jatah dari lauk pauk. Makanya makan nasi pakai lauk biasanya gitu kan. Nah, kadang-kadang orang Indonesia salah kaprahnya menafsirkan lauk. Ini apalagi bulan puasa ya, lauknya sambal goreng kentang. Padahal kentang ini harusnya ada di bawah posisi makanan pokok atau sumber karbohidrat, karena kentang itu sama dengan nasi, dia sama-sama sumber karbohidrat. Jadi salah, itu berarti variasinya kurang tuh di situ.
carilah nanti lauknya apa aja, itu ada pedomannya, gambarnya apa. Misalnya ini susu tuh setara dengan lauk sebenarnya, karena susu dalam pedoman gizi seimbang masuk ke dalam sumber protein sebenarnya gitu. Jadi perlu kita tahu betul, tahu persis yang disebut lauk pauk sumber protein itu jenisnya yang mana aja gitu. Nah itu setengahnya, terus setengahnya lagi diisi apa gitu kan. Bingung lagi. Nah, setengahnya lagi adalah jatah untuk buah dan sayur. Nah jadi kita refleksi diri nih, jangan-jangan selama ini kita makan piringnya full isinya nasi, kentang, mie, jadi nggak ada buah, nggak ada sayur, lauknya juga mungkin kurang gitu kan. Nah jadi nah itu yang perlu diperhatikan. Oh jadi variasinya cukup, warnanya juga terlihat berwarna gitu piringnya, kemudian porsinya juga tidak berlebih gitu. Nah mungkin untuk lebih mudahnya Kak Sela bisa menjelaskan nggak untuk kebutuhan dewasa dulu nih ya, dewasa muda, kebutuhan dari karbonya sendiri berapa? Mungkin dari segi perhitungannya kalau untuk asupan makanan tuh dari penghitungnya dari gramasinya kali ya? Betul tidak? Nah oke. Nah kalau kita ngomongin gram-gram, nah takutnya nih ibu-ibu gimana nih yang ngegram-ngegram, takutnya repot. Nah tapi aku kasih contoh mungkin beberapa makanan. Jadi langsung nih kita masuk ke mungkin meal plan juga ya. Oh ya boleh. Karena ini kan lagi puasa nih, jadi aku langsung kasih gambaran kira-kira apa sih yang bisa dimakan dan segimana banyak sih gitu kali ya. Nah tepat banget nih tuh? Betul. Nah oke, kita mulai dulu dari sahur misalnya ya. Jadi begini, karena ini bedakan dengan kalau kita makan nggak puasa. Karena kalau nggak puasa ada makan siang kan. Nah ini ceritanya jatah makan siang ini akan kita tarik separuh ke sahur, mungkin separuh kurang gitu ya, separuh lebihnya ke buka puasa. Karena biasanya waktu buka puasa rentangnya lebih panjang daripada waktu sahur gitu kan. Tapi kita narik jatah makan siang nih agar tidak kurang asupan kita. Ya, kecuali misalnya yang sedang diet, harus ada defisit kalori. Ketika ngomongin defisit kalori, ya berarti harus dikurangi dari porsi yang akan aku jelasin ini gitu kan. Nah oke. Kira-kira makannya segimana? Oke, untuk makan sahurnya misalnya ya, biasa kita makannya nasi lah ya, apalagi paling gampang kita taruh di rice cooker, nasi udah anget, nasi berarti tinggal lauknya kan. Nasinya segimana? Kira-kira pakai kepal tangan masing-masing aja, kira-kira 2 kepal gitu ya, atau 1,5 kepal gitu. Kalau sedang diet mungkin 1 kepal juga oke sebenarnya gitu. Ukurannya berapa nih? Ini sebenarnya 100 gram kira-kiranya. Udah itu sebenarnya porsi kita makan loh. Nah tapi karena ini kita narik juga dari makan siang, oke deh 2 kepal boleh deh gitu kan. Atau misalnya nanti aku ada kentang juga, ya udah boleh nasi ada kentangnya 1 butir gitu misalnya, silahkan. 1 porsi nasi tadi ya, kita main kepal-kepalan. Porsi karbohidrat lainnya apa? Kentang misalnya disebut 1 porsi itu adalah 2 butir ukuran sedang. Nah jadi kalau makan nasi itu bisa 100 gram 1 cup gitu ya, plek, 1 cup Jepang. Kalau kentang itu 2 butir, itu disebut 1 porsi. Apalagi ya misalnya mie misalnya pinginnya pakai mie telur bikin sendiri gitu boleh juga. 1,5 gelas ya kira-kira gitu. 1,5 gelas ya kira-kira ukuran 1 porsinya. Kemudian apalagi dan lain-lain. Nanti itu ukuran porsi juga mudah sekali dicari. Nah kemudian misalnya kita mau proteinnya. Nah kalau ngomongin oat tadi proteinnya apa gitu, ada yang pakai telur misalnya cocok ya, tapi kan oat pakai rendang jarang yang makan oat pakai rendang gitu ya. Pakai susu misalnya, susu sudah termasuk protein, jadi oat dikasih susu gitu, oh boleh silahkan. Susu 1 porsinya berapa sih? 1 porsi itu 1 gelas, 1 gelas itu 250 ml. Berarti kita tumpahin susu 250 ml itu sebenarnya setara dengan makan ayam 1 pentung itu 50 gram tuh. 1 pentung tuh apa tuh ya? 1 potong sih sebenarnya. Itu 1 porsinya. Potong, ya. Atau daging tuh ukuran rendang 50 gram 1 buah, itu juga bisa disebut 1 porsi gitu. Apa sih potongan rendang tuh 1 porsi tuh sebenarnya. Jadi silahkan mau dimodifikasi gimana. Nah terus tambah lagi, itu tadi baru sumber protein hewani. Tambah lagi yang nabati, karena kita nggak ada makan siang, jadi kita perkaya tuh. Tapi kalau mungkin di sahur lebih sedikit, nanti kita bisa banyakin di puasa. Jadi kira-kira nih sebenarnya gambaran sahur dan buka kira-kira mirip sih sebenarnya. Mirip kira-kira. Tambahin tadi nabati. Nabati itu sumbernya apa? Kacang-kacangan, misalnya taruh kacang merah. Nah itu udah termasuk sup kacang merah, ada sayurnya, ada kacangnya. Nah itu dua-duanya udah dapet sayur, dapet ya sayur, dapet protein. Iya betul. Betul. Terus kemudian telur, mau pakai telur di dadar kek atau telur rebus silahkan, itu protein. 1 butirnya
udah sama dengan tadi 1 gelas susu terus 250 ml setara tuh. Kemudian nabati, tahu, tempe itu bisa juga menjadi memperkaya si variasi. Variasinya banyak banget nih, ada protein hewani sudah ada, protein nabati ada, karbohidrat sudah ada gitu kan. Tambahlah sayur. Pikir aja sayurnya apa gitu yang udah siap dari malamnya, kayak atau sayur bayam tinggal cemplung-cemplung mungkin dimakan. Nah, itu bisa tumis, buncis atau apalah yang simple dimakan saat sahur. Kemudian buah mungkin sudah siap, buah potong atau mudahnya misalnya jeruk yang tinggal dikupas terus dimakan. Udah, itu sebenarnya udah disebut lengkap sekali gitu dalam satu kali makan. Harusnya kita fit habis itu harusnya. Dengan catatan juga hidrasinya cukup ya. Air harus cukup juga sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk di pedoman gizi seimbang, kalau teman-teman mungkin langsung browsing gitu ya, melihat pedomannya adalah minum air putih. Air putih minimal 8 gelas per hari. 8 gelas per hari. Nah, tapi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh itu memang cairan bisa didapat dari yang lain-lain gitu ya. Kita minum minuman yang tinggi gula pun itu sebenarnya ada airnya. Tapi yang bahaya ada air, tapi ada zat yang berbahaya nih, yaitu ada kandungan yang berbahaya, itu gulanya yang tinggi gitu ya. Nah, itu yang perlu hati-hati. Misalnya minum sirup-sirupan gitu kan. Nah, itu airnya pelepas dahaga tapi gulanya tinggi. Nah, itu yang menjadi oke, cairannya dapat tapi kok jadi ada adding something yang sebenarnya tidak baik untuk tubuh gitu. Nah, itu kalau ngomongin cairan dulu ya, sebelum aku ngomongin gula dan kenapa nggak boleh dan lain-lain. Cairan susu gitu ya, misalnya di tabel komposisi pangan Indonesia TKPI yang dikeluarkan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Jadi kita punya pedoman setiap jenis makanan tuh kandungannya apa aja sih, termasuk di situ ada kandungan airnya. Bahkan kita makan daging pun yang udah dimasak itu pasti ada airnya gitu ya. Susu sapi segar itu sebenarnya juga mengandung air gitu ya. Salah satu ingredient atau komposisi di dalamnya adalah air. Berapa persen? Variasi, ada yang 80% sampai 90%. Artinya jadi ada mengandung air gitu, cairan air 80 sampai 90%. Kemudian sisanya adalah zat-zat gizi yang memang walaupun jumlahnya kecil itu memang dibutuhkan sekali dalam tubuh. Jumlahnya mikrogram gitu, miligram, tapi sangat bermanfaat sekali untuk tubuh gitu. Jadi kalau membicarakan apakah susu gitu ya bisa menambahkan cairan dalam tubuh, ya, tapi tetap tadi juga ada kunci air putih. Nah, jangan lupa. Yang kedua, di luar air putih, nah carilah minuman-minuman tambahan atau cairan-cairan tambahan yang sebaiknya gulanya tidak banyak gitu, tidak tinggi. Sebenarnya misalnya di dalam sup gitu ya, kita makan sup, minum sup, itu kan ada kuahnya. Nah, itu juga mengandung cairan kan sebenarnya gitu. Nah, Kak Sela, banyak juga nih yang lagi berpuasa susah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi karena mungkin mereka sibuk untuk mempreparasi ya, untuk menyiapkan masakannya, untuk mengumpulkan kategori-kategori makanan yang ini. Ada juga yang orang buka puasa sekenanya aja, yang penting udah buka, udah minum, mereka langsung beraktivitas lagi, mungkin karena terlalu padat aktivitasnya. Ada juga yang mungkin sahurnya nggak sempat atau kesiangan, jadinya nggak sahur malah tapi tetap melanjutkan puasa. Nah, itu sebenarnya bagaimana, bahaya nggak sih untuk kondisi tubuh kita jangka panjang? Iya, kalau untuk skip sahur, nah ini sangat tidak disarankan sebenarnya. Karena kan kita makan aja sebenarnya biasanya kan makan utama 3 kali kan yang disebut sarapan. Sahur ini pengganti sarapan. Makan siang, ketika puasa hanya makan siang aja yang hilang. Makan malamnya adalah saat berbuka puasa gitu. Jadi sebenarnya bagus sekali karena ada jamnya, justru jam kita. Jadi lebih teratur makan ketika kita disiplin dengan waktu sahur kita dan waktu berbuka. Azan, makan, sahur ada jamnya. Misalnya saya akan sahur sekeluarga setiap jam 3:30 misalnya begitu. Udah, jadi jamnya rutin selama 30 menit. Itu akan sangat membantu sekali memperbaiki metabolisme tubuh sebenarnya, memperbaiki jadwal makan gitu kan. Skip sahur pastinya sangat tidak disarankan. Artinya kita dalam satu hari cuma 1 kali punya makan utama. Berarti kalau dihitung dari maghrib ke maghrib lagi kan kita makan, tuh dihitung berapa jam? 24 jam dong berarti kita berpuasa nggak makan. Nah, ini berarti jangan-jangan bisa disebut orang kelaparan itu kan, kondisi starving itu kan karena orang tidak makan apa-apa selama
waktu yang cukup lama gitu. Nah, ini menjadi manfaat kesehatannya berkurang gitu. Makanya Iya, dalam betul. agama sunnah ya, sangat disarankan untuk sahur gitu. Gimana nih kalau untuk anak-anak, apalagi banyak juga nih teman-teman hometown lovers yang memiliki putra-putrinya lagi belajar puasa. Nah, anak saya juga nih lagi belajar puasa, usianya 5 tahun walaupun masih setengah hari, tapi kadang suka khawatir ya, aduh gimana ya makanannya udah cukup belum? Apalagi mereka juga kalau sahur kan makannya nggak terlalu bisa banyak. Ya. Terus kalau buka makanannya ya semaunya dia aja. Nah, jadi kalau untuk anak-anak sendiri ada meal plan khusus nggak? Berbeda kan pastinya dengan asupan dewasa. Gimana Oke. tuh Kak Sela? Ya, asupannya pastinya berbeda. Misalnya anak usia yang mulai belajar mungkin sekitar 5 tahun ya, itu berarti sudah mulai sekitar 3/4, hampir menuju kebutuhan dewasa sebenarnya, 3/4 dari kita gitu, makanya kurang lebih sebenarnya kan. Kalau 2 tahun, 3 tahun setengahnya, tapi kan memang belum latihan puasa gitu ya. Apalagi puasanya setengah hari. Nah, ini artinya adalah dia tetap bisa makan sarapan di saat sahur, sebaiknya sahur, carilah yang simple. Kalau emang dirasa nasi pakai lauk-lauk itu sangat merepotkan gitu ya, ayam tuh susah gitu misalnya ya, repot banget, apa misalnya susu dengan sereal aja gitu, itu kan juga sereal itu sumber karbohidrat, susu sumber protein, tambahin deh gitu buah kayak terus kasih sup gitu, atau diakalin lah gitu gimana caranya agar variasi dapet, jadi dia tetap seger. Nah, terus plus setengah hari dia siang makan, berarti dia dapat makan siang tuh. Terus berhenti lagi, nanti makan lagi saat buka puasa kan, berarti makan malamnya pas buka puasa. Tapi biasanya memang tidak memenuhi kebutuhan anak-anak itu 3 kali sehari makan, karena dia biasanya makannya sedikit-sedikit gitu kan. Nah, inilah pentingnya hidangan selingan, apa ya, anak suka dikasih cemilan. Nah, cemilannya memang harus pikirin yang sehat apa, yang padat gizi apa gitu. Misalnya saat takjil, sebut takjil itu apa sih? Ini sebenarnya bagian dari strategi selingan gitu loh. Makan dulu yang porsi kecil sesuatu apa yang padat gizi, jeda dulu karena takutnya kan kaget ya perutnya, udah lama tidak makan, anak biasanya nafsu makannya harus pelan-pelan tuh didorong, nanti baru makan utama gitu. Plus sahur juga gitu, mungkin kita agak maju ini sahur kita jam 3 misalnya udah sahur, jam 3:30 selesai kan, jamnya masih agak lama tuh menuju subuh atau imsak tuh masih lumayan. Oke, jeda dikit, deket-deket imsak nih biar nggak terlalu lama dia berpuasa, kasih selingan deh gitu ya. Selingan lagi apa yang sehat. Nah, itu jadi salah satu strateginya adalah di pemberian selingan-selingan ini gitu. Biasanya anak bisa 2-3 kali sehari diberikan hidangan selingan ketika puasa, karena ada yang kosong-kosong kan tidak boleh makan. Nah, kita akalin lah selingannya di saat sahur dan berbuka. Ya, memang sebaiknya adalah yang padat gizi untuk mengejar kebutuhan kalorinya. Juga kalau bisa yang mengandung zat gizi lainnya. Jadi padat gizinya, intinya satu makanan, satu minuman bisa banyak langsung gizinya. Misalnya ya ini susu pun bisa kan, anak gampang langsung buka aja, kita juga praktis ngasihnya gitu. Itu dapat protein gitu ya, dapat mineral-mineral lain, kalsium dan lain-lain yang memang ada di dalam susu gitu kan. Kemudian biskuit misalnya itu bisa jadi selingan. Anak tetap butuh juga loh serat, hati-hati jangan sampai kurang seratnya. Buah potong dicemplung-cemplungin ke susu itu juga mungkin rasanya seger juga ya. Seger ya, kayak iya, sebuah kan? gitu ya. Daripada misalnya dicemplung ke sirup misalnya ya, yang isinya hanya kalori tok dari gula, tapi mungkin dan ada gulanya tambahan tinggi, mineral lain. Nah, mungkin bisa cemplung ke sini gitu, kita coba nanti. Atau misalnya jadi idenya juga banyak ya. iya, atau misalnya di blender, tambah lagi terus di blender. Nah, itu jadi cara berkreasi moms juga kadang-kadang suka dituntut ya Mbak Debbie ya. Benar. Jadi apa aja nih yang harus kita hindari saat kita puasa, berbuka dan sahur, makanannya apa yang nggak boleh dikonsumsi? Nah, oke. Apa yang disarankan untuk dibatasi di pedoman gizi seimbang? Ada 3 nih, sering disebutnya apa ya? GGL atau GGM, gula, garam, dan lemak. Nah, lemak itu sebenarnya kalau aku lebih menambahkan lemak jenuh. Apalagi anak-anak itu sebenarnya butuh lemak, dan lemak-lemak yang sehat itu sangat dibutuhkan untuk metabolisme, perkembangan otak, untuk proses metabolisme tubuh gitu ya. Jadi untuk pertumbuhan, nah itu sebenarnya dibutuhkan, sehingga lemak yang dimaksud adalah lemak jenuh atau lemak jahat. Plus gula, terus garam. Artinya makanan yang terlalu asin, hati-hati. Makanan yang sangat manis, hati-hati. Berapa sih batasannya? Batasannya pertama untuk gula
itu adalah di 4 setara dengan 4 sendok makan per hari sebenarnya batasan konsumsi gula kita, yang setara dengan 50 gram. 50 gram ya. Wow. Itu tersembunyi loh, hidden sugar ya. Karena kita misalnya Ya, makan ya. donat, bukan kita yang buat, kita kan nggak tahu ini rasanya manis, gulanya dalam satu buletan ini, satu buah ini ada berapa gula ya gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya pertama. Juga konsumsi karbohidrat yang sederhana, termasuk tadi gula sih. Kenapa? Karena ketika kita sahur atau berbuka, apalagi khususnya sahur ya, semuanya yang cepat dicernanya, bukan yang tinggi serat, tidak ada proteinnya dan lain-lain, cepet banget kosong lambung. Ntar ronta-ronta kelaparan, cepet laparnya. Itulah gunanya tadi makanan harus beraneka ragam dan lain-lain gitu. Tadi gula, kemudian garam ya, batasnya di 1 sendok teh per hari. Sama 1 sendok teh per hari sebenarnya batasannya. Itu 1 sendok teh aja per hari. Tapi kan kadang-kadang kita masak sup, mungkin kok aku masak sup bisa 1-2 sendok atau 3 sendok gitu ya. Tapi gak kan sedap gitu kalau garamnya nggak banyak. Ya itu harus dihati-hati, mulai diperhatikan. Tapi kan nggak apa-apa karena untuk family mungkin ya, porsinya untuk berapa orang gitu masih oke lah. Tapi kalau 20 sendok, nah itu per orang berapa gitu kan. Jadi harus sangat diperhatikan tadi ya. Terlalu manis, terlalu asin. Satu lagi adalah lemak-lemak yang jenuh. Nah, salah satunya tadi mungkin kalau konsumsi gorengan, jeroan gitu ya, itu mungkin harus diperhatikan. Bukannya tidak boleh, karena tadi ada batasannya, ada angka batasannya, tapi jadi silahkan, tapi jangan sampai berlebihan gitu. Oke, kalau minyak sendiri, kita butuh minyak itu untuk lemak berapa sih sehari kebutuhannya? Kalau untuk minyak sebenarnya ini setara dengan sama tadi sebenarnya. Kalau gula 4 sendok, kalau minyak 5 sendok makan. 5 sendok untuk kebutuhan masak ya berarti ya? Kebutuhan masak sebenarnya kira-kira. Nah. Ya, jadi kita mau langsung masuk ke ini aja nih Kak Sela, karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Boleh aku langsung bacakan ya. Halo Kak, aku ibu menyusui usia anak 8 bulan. Kira-kira makanan yang baik dan recommended untuk aku apa ya agar bisa tetap menyusui dan tetap puasa? Oke, jadi begini, ini bagus banget nih ada pertanyaan ini, karena memang yang tadi aku ceritain di awal itu, porsi-porsi makanan itu kira-kira kalau dihitung totalnya adalah sekitar makan di 2000 kalori per hari. Yang dibutuhkan orang dalam kondisi sehat, normal, tidak hamil, tidak menyusui gitu. Nah, ketika hamil itu beda kebutuhan. Ketika menyusui beda lagi. Dimana menyusui sama hamil kebutuhan kalorinya lebih tinggi menyusui. Iya, betul. Hamil itu bisa 200 bertahap sampai trimester 3. Tiap trimester beda ya kebutuhannya. 300 kalori tambahan. Berarti 2300 lah ibaratnya kalau ditambah dari 2000. Menyusui 3 bulan pertama, ini kalau ASI eksklusif ya, 3 bulan pertama tambah 300 kalori. 3 bulan kedua tambah lagi justru. Karena kadang-kadang di situ missnya nih, udah mulai capek, udah mulai segala macam. Nah, itu anaknya biasanya kok turun ya dari 3 bulan, anakku gempelnya berkurang nih. Nah, itu biasanya karena faktor utama itu sebenarnya ibunya makannya cukup nggak, ibunya kecapean dan lain-lain sebenarnya kan. Ini anaknya di usia 8 bulan, alhamdulillah sudah ada tambahan MPASI. Sehingga mungkin ibu mom juga udah berkonsultasi mungkin dengan petugas kesehatan atau di fasilitas kesehatan yang ada. Aman nggak nih dok, misalnya saya untuk berpuasa, kemudian setelah dilihat segala macam, berat badan, tinggi badan itu perlu dilihat. Kalau ternyata kondisinya, wah garisnya ini ibunya sendiri udah hampir kurang gizi misalnya ya, karena terlalu kurus gitu, terlalu kurus bu. Nah itu nanti bisa ada pertimbangan lain. Tapi kalau sudah berpuasa berarti ini aman semua nih, berat badannya ideal, anaknya makannya bagus dan lain-lain, terus bukan ASI eksklusif juga kan, sudah ada tambahan makan dan lain-lain. Berarti silahkan, tapi tadi ingat berarti ini ada penambahan kebutuhan zat gizi sebenarnya, dan harus banget perhatikan yang tadi saya sebutkan di awal, variasi dari si makanan ya. Untuk porsi silahkan lah tingkatkan, tapi tingkatkan nih 300 kalori itu dikit banget loh sebenarnya, jadi meningkatkan itu dikit sebenarnya, paling nambah 1 selingan padat gizi gitu. Misalnya tadinya biasa minum susu 2 kali sehari jadi 3 kali gitu mungkin ya, sesimpel itu maksudnya ya. Jadi tidak terlalu signifikan lah peningkatan kebutuhan kalorinya. Tapi kunci yang kedua yang paling utama adalah agar semua kebutuhan ibu dan anak yang disusuin ini bisa terpenuhi, tolong makannya juga harus
bervariasi tadi. Semuanya harus terpenuhi, Ibu, Mam. Kita lanjut lagi ya Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Hai Mbak Sela, anakku laki-laki umur 5 tahun bulan depan. Tahun ini sudah mulai ikut puasa, wah sama kayak anakku ya. Dan sudah full, wah hebat. Bagaimana agar nutrisinya tetap bisa dipenuhi meskipun ikut puasa? Apalagi kalau anak susah untuk konsumsi sayur, buah. Jujur saya agak khawatir sama Ibu permasalahannya nih sama anak saya. Gimana tuh Kak Sela? Oke, untuk anak yang sedang belajar untuk berpuasa gitu, sebenarnya tadi yang udah aku sampaikan adalah kebutuhannya tidak berubah dari sebelum puasa ya sebenarnya. Jadi kebutuhannya adalah sama persis sebenarnya dengan dia tidak puasa. Hanya waktu makan yang berbeda. Waktu makan yang berbeda. Yaitu waktu makan hanya 2, sahur dan berbuka. Maka itu pinter-pinternya kita membagi makan siangnya harus ditarik 1/4 misalnya ke sahur, 3/4 ke buka puasa. Lagi-lagi karena waktu buka puasa itu jauh lebih panjang gitu kan. Nah oke. Ditambah lagi karena tadi anaknya makan dikit-dikit gimana ya, aku takut banget kurang. Nah itu waktu sahurnya bisa didulukan untuk dia kasih selingan. Misalnya bangun minum susu dulu misalnya gitu ya. Kemudian oke, jeda dikit baru makan utamanya. Oke, ini masih ada waktu lagi nih sebelum imsak. Boleh dia mau sambil nonton TV sedikit atau ngapain, sambil nunggu ya sholat subuh, kasih lagi apa gitu misalnya. Biskuit pakai apalah gitu dan lain puding atau apa itu bisa gitu diakalin. Atau dibuka puasa diakalin. Jadi porsinya walaupun kecil-kecil tetap ada selingan-selingan yang tadi padat gizi. Gimana ngajak biar anaknya mau buah dan sayur? Salah satu cara yang cukup efektif sebenarnya adalah dengan, memang nggak instan ya, ini nggak bisa instan, tapi salah satu cara yang paling efektif sebenarnya adalah dengan dia melihat. Jadi memang pemberian contoh di usia ini kan ya, kalau mungkin ilmu psikologi nanti bisa bicarain lebih lanjut. Tapi dari penelitian di bidang gizi salah satunya adalah ketika ada contoh dari orang tua atau dari caregiver, tuh berarti orang yang memang mengurusi anak ini rutin apa yang dia lihat itu biasanya dia tiru. Jadi kalau ibunya biasa rutin makan sayur, anaknya mungkin belum mau, tapi kita kasih porsi kecil dulu, porsi kecil 1 sendok, lama-lama bisa 2 sendok. Nah Kak, karena waktunya juga sedikit banget nih, tapi pertanyaannya masih banyak. Boleh lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak? Kita langsung jawab singkat aja ya. Silakan. Berapa persen sebetulnya kebutuhan susu yang diperlukan dalam 1 hari? Apakah orang dewasa di atas 30 tahun juga perlu asupan susu untuk memenuhi nutrisi seimbang? Sebenarnya di semua usia. Jadi lagi-lagi jadi kita bukan hanya membicarakan satu jenis makanan, tapi kembali lagi susunya apa sih? Oh, dia sumber protein. Sampai lansia pun umur 60, umur 70 tahun itu pasti membutuhkan protein sebenarnya kan. Nah, artinya apa? Silahkan mau dikonsumsi dari usia berapapun, kecuali tadi ya masa-masa pemberian ASI ya itu beda, nggak bisa digantikan dengan susu gitu ya. Bukan membicarakan umur-umur umur bayi atau usia dini ya. Tapi semua usia itu pasti butuh protein, butuh kalsium. Karena kita kan terus menggunakan tulang kita untuk bergerak, berdiri dan lain-lain. Nah, sehingga apakah butuh atau enggak? Ya, jawabannya sebenarnya sesimpel bagaimana memenuhi protein sebenarnya sehari-hari. Kalau dirasa kayaknya protein aku kurang, kalsium aku butuh dari sumber yang praktis. Nah, silahkan aja kalau mau. Pertanyaan keempat, Kak, bagaimana cara pemenuhan nutrisi bagi orang tua yang sudah lansia dan mereka tetap sehat? Apakah sama dengan nutrisi yang dibutuhkan dengan menu isi piringku? Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk lansia, ada penurunan sebenarnya kebutuhan dari dewasa. Jadi ini memang kita ngomongin siklus kehidupan ya. Itu memang begitu. Jadi dari anak-anak itu tadinya pastinya karena volume tubuhnya jauh dari dewasa, pasti kebutuhannya masih di bawah dewasa. Masuk remaja, itu nanti makin besar, lebih besar daripada dewasa. Karena dia titik terakhir mengejar pertumbuhan dia. Oke, pas dewasa udah kita nggak butuh lagi energi untuk tumbuh kan, energi kita hanya untuk bergerak, turun lagi sedikit gitu ke 2000 tadi. Lansia itu biasanya turun lagi. Lansia kebutuhannya akan turun lagi gitu sedikit. Nah, tapi tetap harus bisa memenuhi kebutuhan. Kalau ngomongin lansia, kita harus melihat juga kondisinya. Wow, pembahasannya menarik sekali. Nah, untuk sesi sarang ini kita sudah hampir usai. Waktunya sudah mau selesai, sudah 1 jam. Terima kasih banyak Kak Sela atas waktunya sekali lagi. Selamat menjalankan aktivitas. Dan untuk teman-teman Hometown Lovers, terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Dan bagi para teman-teman yang juga tadi sudah bertanya, semoga
jawabannya bisa memuaskan. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Saya Debbie Oktora, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semuanya.